Maka hadis-hadis yang kita baca terkait roja atau pengharapan itu hadis-hadis yang seharusnya membuat kita lebih optimis hidup, lebih optimis melihat apapun. Tuhan kita maha kuasa. Ada orang yang semikian jahat menjadi baik, ada kondisi yang semikian tidak menyenangkan menjadi menyenangkan, banjir apapun itu kalau Tuhan mau itu bisa selesai. Dan itu tadi, karena kita memiliki Tuhan yang maha kuasa, Tuhan maha pemaaf, maka hidup kita tenang. Tiap kali kita pengen tinggal angkat tangan, Tuhan kalau saya minta ini dan ini baik tolong berikan gitu. Entah diberikan sebagaimana yang kita minta atau diberikan dalam bentuk yang lain, kita percaya bahwa Tuhan maha kuasa, maha memberi, kita akan tenang. Ketika melakukan dosa juga sama. Kalau tanpa hadis-hadis tentang betapa Allah itu maha pemaaf, saya juga hidupnya ngerungseng, Pak. Ya Allah, saya punya dosa, tapi gara-gara ingat Allah pemaaf, ya Allah saya punya dosa, tolong maafin, gitu kira-kira. Nah, nanti tiap kali kita berdosa, kita sedang menjauh, ngek, itu tiada ngekok tadi, ngek. Dosa lagi ngek, minta maaf, ngok. Semakin banyak minta maafnya, semakin ngoknya semakin jauh. Dosa, ngok, dosa, ngek, ngok, ngek. Tiada ngekok tuh begitu. Dan tiap kali kita menjauh itu perasaan kita akan kering, kita akan galau. Kenapa? Itu mirip kayak anak yang jauh dari orang tua. Tapi ketika kita mendekat Tuhan, ngok, dan Tuhan lebih cepat lagi meresponnya, maka kita akan dapat ketenangan. Maka nanti orang punya duit bisa bahagia, orang nggak punya duit bisa bahagia, orang sehat bisa bahagia, orang sakit bisa bahagia, orang yang tinggalnya di kota bahagia, di desa bahagia, orang yang tinggalnya di padang pasir bahagia, di kutub bahagia, di Indonesia bahagia. Karena dia bisa melihat segala keindahan dan kebaikan di balik apapun yang dia lihat, termasuk ketika yang dia lihat itu hal yang tidak baik. Bayangkan kalau nggak ada musibah, maka tidak ada pahala sabar. Kalau nggak ada sakit, maka tidak ada pahala sabar. Kalau nggak ada orang jahat, maka tidak ada pahala jihad. Kalau nggak ada orang baik, maka tidak ada pahala membalas kebaikan dengan kebaikan. Bahwa apapun yang Allah berikan pasti ada kebaikan. Bahkan ketika ada anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, bisa jadi itu cara Tuhan membuat dia lebih hebat daripada teman-teman seusianya. Nanti ada anak kecil yang usia SMP sudah mandiri, karena memang harus mandiri, nggak punya ayah atau nggak punya ibu. Tetapi nanti ada juga orang yang karena dia punya orang tua sampai kuliah masih belum mandiri. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya anak kuliah itu kalau di rumah nyuci baju sendiri atau dicuciin, nah tinggal diukur. Kalau makan itu masak sendiri atau dimasakin, setelah makan nyuci piring sendiri atau tinggal taruh aja di meja ditinggal, bangun tidur ngerapihin kamarnya atau membiarkan acak-acakan dirapiin sama orang tua atau pembantu. Nah, salah satu hikmah orang yang menjadi yatim itu menjadi lebih kuat, lebih tough. Tentu saja nanti ada cerita-cerita orang berbeda, yang yatim ada yang begini, tetapi kita harus bisa melihat keindahan di balik semua hal. Saya bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Ini datangnya dari Ibu Sinta. Beliau menanyakan, apa kiat-kiatnya agar mindset kita istiqomah selalu berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekali lagi, kira-kira apa aja Ustadz kiat-kiatnya agar mindset kita istiqomah dan selalu berharap hanya kepada Allah? Itu Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Apa kiat-kiat? Saya harus sampaikan begini Pak, apapun tema-tema yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu mudah-mudah gampang atau gampang-gampang susah, mudah-mudah susah atau susah-susah mudah, terserahlah bahasanya. Jadi sebenarnya untuk bisa optimis hidup, untuk bisa memiliki mindset yang istiqomah selalu berharap pada Allah, itu dibilang sulit juga gampang, dibilang gampang juga sulit.
Gampang tuh artinya ibu nggak usah mendaftar, nggak usah melakukan training tertentu gitu. Tapi dibilang mudah juga ternyata nggak gampang, karena banyak orang yang nggak bisa dapat mindset yang selalu positif. Maka yang terjadi adalah ini adalah proses yang selalu berjalan, Bu, selalu berjalan. Artinya kita tahu ini baik, maka kita mencoba mewujudkan. Kita tahu bahwa roja atau berharap itu baik, maka kita selalu mewujudkan. Hanya saja kita sering lupa bahwa Nabi mengajarkan kita roja. Karena itulah hadir di tempat-tempat seperti ini, di pengajian itu salah satu ikhtiar kita untuk mengingat kembali hal-hal baik yang sudah kita ketahui tapi lalai kita tidak kita jaga dengan baik. Kalau ibu hadir bersama orang-orang baik, maka vibe atau suasana baik itu akan muncul di diri kita. Nah, maka tipsnya adalah pertama ya, hadirilah forum-forum atau majelis positif. Nah, nanti kita akan ikut positif. Yang kedua, kita lebih sering berinteraksi dengan orang yang baik, maka kita akan ikut baik. Kalau teman kita itu orang baik nggak gibah, kita mau gibah juga malu di depan dia. Tapi kalau teman kita suka gibah, kita yang nggak suka gibah nanti bisa ikut gibah. Nah, maka mungkin tips yang bisa kita lakukan, Ibu Sinta dan juga saya, adalah ya selalu menjaga vibe atau suasana hati yang positif ini dengan berada di tempat-tempat baik. Tidak melulu pengajian, forum-forum lain yang diadakan untuk kebaikan itu perlu kita hadiri. Yang kedua, memiliki teman-teman yang baik. Teman yang baik itu nanti ketika dia kena musibah, dia bersabar, kita akan terpengaruh. Oh, dia berat banget ujiannya, kok dia bisa sabar. Teman yang baik ketika dapat anugerah, dia bisa bersikap dengan baik, menunjukkan kedermawanan. Teman yang baik ketika diskusi yang keluar adalah hal-hal yang positif dan baik, maka kita akan melakukan hal yang sama sebagai respon dari kebaikan itu. Mungkin dua tips ini juga lumayan dominan, karena kalau saya pribadi itu sering orang nyangka Ustadz enak nggak ada punya masalah hidup gitu, padahal masalah saya lebih banyak daripada yang orang tahu. Tetapi saya cengengesan terus hidupnya. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang Tuhan memberi saya kemampuan untuk mencengengesi hidup. Dan salah satu yang membuat saya bisa seperti itu dan banyak sekali orang yang berhasil adalah kita saling menguatkan, saling bertemu dengan orang baik. Dan orang baik, ketika ketemu orang baik, yang terjadi adalah kebaikan, yang dihasilkan adalah kebaikan. Maka berada di forum-forum positif, pengajian dan sebagainya, dan bersama orang-orang yang baik, itu akan memunculkan kebaikan buat kita. Salah satunya adalah bagaimana caranya kita supaya mindset untuk selalu berharap pada Allah itu selalu muncul. Ya kita bersama orang-orang yang sudah memiliki mindset ini, yang kemudian nanti kita akan ikut memiliki mindset yang sama. Mungkin seperti itu Ibu Sinta.